udan sithik-sithik wis jamaahe ya prei. Udan rada terus nek campur bledek lampune mati wis ora ono imame prei, muadzin prei. Lah itu. Ini kita diuji, coba sejauh mana sih syukur kita kepada Allah. Temene kula dengan kali Gusti Allah sejauh dumugi bab munafik nih. Ya Ali, he Ali, walil munafiki iku kedue wong munafik salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Ida hadasa kadzaba, suwiji tetekalane hadasa guneman ya munafik kadzaba gorok sapa munafik. Wa idza wa'ada lan tetekalane wa'ada janji sapa munafik akhlafa nulayani ya munafik. Wa idza tumina lan tetekalane den percaya sapa munafik khona khianat sapa munafik. Wala tanfa'uhu mau'idhatun, wala tanfa'uhu lan ora ana manfaate munafik mau'idhatun pituture. Ini tanda-tanda munafik ya, itu ada 3. Yang pertama apabila berbicara bohong. Yang kedua apabila berjanji mengingkari. Yang ketiga apabila dipercaya berkhianat dan tidak bermanfaat nasihat-nasihatnya. Ini bab munafik nih. Sebetulnya sifat munafik itu sifat ya yang tidak ada kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Tidak ada kesesuaian antara yang batin dengan yang dohir. Dan itu munafik. Munafik ini pun bagi wonten kalih ada munafik di dalam i'tiqad akidah, yaitu seseorang yang luarnya menyatakan Islam, tapi dalamnya sebetulnya memusuhi ajaran Islam. Nah, itu dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Ya, dalamnya tidak beriman, luarnya mengaku beriman kepada Allah dan seterusnya. Niki yang paling parah itu tingkatan akidah seperti itu. Ada munafik dalam bentuk amaliyah perbuatan, ya, seperti yang disampaikan ciri-cirinya pada bab ini. Bila berbicara bohong, tapi akidahnya masih yakin kepada Allah. Cuma ada bohongnya, ada mengingkari janji, ada berkhianat lagi. Ini dalam segi amaliyah dia tergolong munafik. Niki nggih wonten hadis ingkang nerangake munafik niku cirinya 3 seperti ini. Ada hadis yang lain dipun tambah setunggal, ya. Wa idza khosoma fajaro. Di samping 3 itu ada lagi 1. Babnya ada 4 tanda munafik, ada yang menyebut 3. Yang 4 ditambah 1, wa idza khosoma fajaro. Apabila dia bekerja sama, melakukan suatu persaingan, maka dia tidak jujur. Ya, itu termasuk sifat curang dalam bekerja sama, ini termasuk bagian dari ciri-cirinya munafik. Monggo dipun pahami keterangan setunggal-setunggalipun ya. Ciri munafik ada 3. Pertama, apabila berbicara dia berdusta. Kenapa orang berdusta dalam pembicaraan? Ya, tidak setiap orang berbicara itu dijamin kejujurannya. Kenapa demikian?
Karena dalam pembicaraan itu dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dan orang lain diharapkan memperoleh kerugian. Dengan cara inilah orang itu berbohong. Ada kalanya bohong untuk menghindari suatu hal dan dia mencapai hal yang lain. Ada kalanya bohong itu karena dia memang merasa puas kalau menyengsarakan, menyakiti, merugikan orang lain. Itu memang ada, ya, istilahnya sikap seseorang yang menyimpang seperti itu. Kenapa seorang berbohong? Ya, ini perlu untuk dikaji lebih lanjut, karena sifat berbohong itu untuk menghindari, ya, dirinya dari mungkin kerugian-kerugian. Maka ucapannya bohong. Misalnya dia telah berhutang, ingin melunasi hutang pada waktu yang ditentukan, dia bohong. Karena untuk melindungi dirinya supaya, ya, kewajiban yang telah dijanjikan itu dapat ditunda karena dia ada kepentingan yang lain. Tapi wonten tiyang bohong niku suatu penyakit batin. Pokoknya nek orang ngapusi wong ora marem. Ngoten niku nggih. Ya, wonten sing watak kados ngoten niku. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dari ancaman neraka itu karena dia pandai menjaga lisan, tidak berkata-kata bohong. Lho niki nggih, kula panjenengan mari kita belajar untuk jujur, karena Rasulullah SAW dipercaya banyak orang meskipun saat itu belum mendapatkan wahyu. Rasulullah terkenal dengan kejujurannya, dengan sifat amanahnya. Ya, bila kula panjenengan awal ini harus memiliki sifat yang jujur dalam pembicaraan, ya. Walaupun mungkin dengan kejujuran itu terasa pahit, ada resiko, ya, kita harus siap menghadapi itu. Ini jujur, ya. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia mengingkari. Dan ini janji itu dalam ajaran Islam disebut hutang. Al-wa'du dainun, janji itu hutang. Maka sebaiknya kita tidak memperbanyak janji kepada orang lain supaya tidak ada beban hutang untuk dipenuhi. Nah itu ya, sebaiknya tidak banyak memberikan janji-janji. Tapi nek pilihan kepala daerah, ya, pilihan juga wakil rakyat, itu banyak sedikitnya mereka memberikan janji-janji, harapan-harapan. Walaupun kebanyakan dari harapan dan janji yang disampaikan itu tidak dipenuhi, itu resiko berat itu, ya. Resiko berat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kula panjenengan kalau akan melakukan suatu hal, semisal janji, dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah. Okay. Niki harus kita sampaikan, insya Allah akan saya lakukan, insya Allah akan hadir. Ya. Tapi insya Allah harus ada perjuangan untuk memenuhi. Jangan sampai insya Allah dipakai alasan pokoknya akeh ora tekani. Nek wis insya Allah wis angel harapane niku nggih. Ampun ngoten. Kita sudah mengucap nama Allah, ya. Jangan sampai apa yang kita ucapkan ini tidak ada perjuangan untuk memenuhinya. Mula niki monggo janji-janji kita kepada siapapun, ya, itu untuk berusaha kita penuhi dengan sebaik-baiknya, karena janji itu hutang dan hutang itu harus dibayarkan. Bagaimana kalau kita tidak bisa memenuhi? Memberitahulah dengan baik-baik, karena suatu hal kita tidak bisa memenuhi janji yang pernah diucapkan.
Itu jangan sampai ucapan senantiasa bohong, janji tidak dipenuhi. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, bila dipercaya berkhianat. Nek niki komplit lengkap, seseorang memiliki 3 ciri, maka disebutlah munafikon kholison, munafik yang tulen, yang benar-benar munafik. 3 itu. Apa meneh kok sekawan niku wau, ya. Wa idza khosoma fajaro, dimiliki 4-4-nya. Karena munafikon kholison, orang itu disebut munafik yang sempurna. Dan ini mula monggo kula berjuang, kula panjenengan berjuang untuk bertutur kata yang benar, berjanji dengan upaya untuk memenuhi janji itu, ya. Apabila kita diberikan amanah tanggung jawab, kita jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Niki kenapa kok 3 hal ini disebut tanda munafik? Karena tidak ada kesesuaian antara yang diucapkan dengan kenyataan yang ada, dan itu akan merugikan banyak orang. Kula jenengan dadi korbane wong munafik ngeten iki, kita akan jengkel saja. Janji tenan-tenan biyen sebule ora sida. Ngoten niku nggih. Kemudian zaman nom-nomane, ya. Kita sering memberikan janji tidak dipenuhi, pokoknya tak kawin sabari lulus sekolah, jebule ora. Maka perempuan itu akhirnya putus asa, ya. Maka banyak perempuan-perempuan yang akhirnya nekat tidak mau nikah karena pernah dibohongi oleh, ya, janji-janji yang seperti ini. Maka nek kula jenengan nate dados napa niki korban dari sifat-sifat munafik, kita akan merasakan betapa sakitnya, ya, dibohongi orang, ya, betapa sakitnya ucapan-ucapan yang tidak dapat dipercaya dan amanah yang tidak dijaga. Ya. Orang munafik itu dalam Al-Quran diancam dengan neraka jahanam, kekal di dalamnya. Orang munafik itu ada di dalam neraka paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang yang munafik itu, munafik dalam bidang akidah terutama, itu dimasukkan neraka yang terbawah dan tidak ada yang dapat menolong. Iki nggih, niku teng akhirat, teng donya niku wong munafik nggih akan dijauhi oleh banyak orang. Nggak suka dengan orang itu, kalau bicara bohong ora iso dipercaya. Lah itu akan dijauhi. Kalau janji kok mengingkari, maka banyak orang akan menjauhinya. Maka di dunia ini juga tidak disupport oleh orang banyak, di akhirat nanti mendapatkan siksaan yang berat karena perbuatannya telah merugikan banyak orang. Padahal konsepnya dalam Islam, kula panjenengan sedapat mungkin hidup kita mendatangkan kemanfaatan kepada banyak orang. Berarti ini napa? Bertentangan dengan konsep yang utama itu, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia itu yang bermanfaat bagi sesama manusia. Tapi kalau munafik tidak seperti itu, merugikan kepada sesama manusia. Maka yang semacam ini, ya, Allah memberikan ancaman yang serius, yaitu akan kekal di dalam neraka. Lah kula panjenengan karena ini sifat yang serius sekali, kula panjenengan kedah estu saged mengenali diri kita. Adakah diri kita sifat-sifat seperti yang disebut ini? Nek kula jenengan kok sering berbicara bohong, mari segera kebiasaan itu untuk kita hentikan. Karena ini serius akibatnya. Ya. Tapi terkadang banyak orang tidak memahami ciri-ciri itu ada dalam dirinya. Nek ngomong bohong tapi rak rumangsa, ya. Janji menyelisih tidak merasakan itu, ya. Dia merasakan dirinya baik-baik saja. Nah, seperti ini bagaimana? Mari kita bercermin kepada orang lain. Contohnya ngeten, nek kula jenengan teng masyarakat kok dibenci banyak orang, dijauhi, tidak disukai, apa sebabnya? Mari introspeksi diri. Ya, nanti akan ketemu, ya. Kalau ketemu, mari kita hindari hal-hal yang buruk.
nek ngomong ora iso dipercaya wae. Misalnya seperti itu, kita mendapatkan ucapan seperti itu, kritik seperti itu, jangan marah. Justru itu akan manfaat kalau kita menyadari akan keburukan yang kita punya. Karena seseorang itu tidak bisa melihat dirinya akan kekurangan-kekurangan. Bisanya adalah lewat orang lain. Maka ada pepatah itu, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kalau kuman di seberang lautan jelas kelihatan. Nah, ini ya. Keburukan kalau yang kita punya itu tidak lihat. Tapi kalau orang lain yang punya keburukan walaupun kecil, walaupun orang lain itu jauh dari kita, jelas melihatnya. Nah, makanya mari kita introspeksi diri dengan melihat posisi diri kita di tengah-tengah masyarakat. Kok ning keluarga ora disenengi bojo, ora disenengi anak. Ning gone tangga tepali mboten doremen. Nah, niki ada apa dalam diri kita? Introspeksi diri. Ya. Sebab ngeten iki dikandani jenengan kurang ini itu kadang sulit menerima. Tapi kalau kita introspeksi diri, menemukan kekurangan kita, maka kita akan menyadari untuk bisa ya meninggalkan hal buruk. Jadi kalau dengan kita serius, 3 ini jangan sampai ada dalam diri kita. Akibatnya sangat berat nantinya dalam kehidupan akhirat. Ini akan menjadi persoalan yang berat. Mulai ini ya, 3 hal ini atau 4 hal ya, sing kalau aturke teng hati sanesipun itu wa idza khosoma fajaro, curang dalam ya bekerja sama, ada kecurangan. Ini supaya kita bisa menjauhi. Ini termasuk bagian dari penyakit-penyakit hati. Orang yang munafik itu hatinya tidak bersih, tidak sehat, sehingga akan melahirkan perilaku-perilaku yang buruk, yang menyimpang. Nah niki nggih, kula nek kula panjenengan sak samunipun keterangan menika mangke monggo wonten tanya jawab. Kita mohon ampun kepada Allah, ya Allah, kalau selama ini tutur kata saya ya tidak jujur, mohon untuk dapat diampuni semua kesalahan saya. Kalau saat ini saya sering berjanji dan tidak menyadari bahwa janji-janji itu tidak terpenuhi, maka saya mohon ampun kepadamu, dan ampuni pula orang-orang yang telah menjadi korban janji-janji palsu. Jika ada orang yang mengamanahkan apapun kepada kami, kok kami tidak menjaga amanah dengan baik, mohon ampun kepada Allah. Mulai dari titik itulah, mari kita berhati-hati untuk menjaga diri, ucapannya yang benar, jujur, janji-janji kalau kita telah menyampaikan janji itu, mari berjuang untuk memenuhi ya. Dan bila ada kepercayaan yang diamanahkan kepada kita, kula jenengan ini diberi kepercayaan apa? Istri, anak, keluarga itu dipercayakan kepada suami. Ngoten niku, monggo dipun jagi kanthi sae nipun, nggih. Terutama tentang iman kita kepada Allah. Jangan sampai iman hanya ada di permukaan dan hatinya menyelisih dari keimanan. Jangan sampai itu terjadi. Riyen nate wonten zaman Rasulullah niku wonten sosok seseorang namanya Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Lengkape niku nggih. Niki piyambakipun jane niku badhe dipun angkat dados pemimpin wonten Madinah. Saderengipun Rasul hijrah. Niki ditokohkan nanti akan memimpin di Madinah. Ternyata dengan adanya Rasulullah, akhirnya banyak orang Madinah itu mengharap Rasul bisa menjadi pemimpin mereka. Ternyata Rasulullah dimusuhi di Mekah, diusir dari tanah kelahirannya, akhirnya memilih hijrah ke Madinah. Akhirnya Abdullah bin Ubay tidak lagi dijadikan istilahnya calon pemimpin di sana. Nah, dia itu kecewa dengan itu, sehingga luarnya itu masih tampak Islam, tapi dalamnya sebetulnya tidak lagi Muslim. Dia bahkan menyimpan dendam khusumat, ya, ingin memusuhi orang-orang Islam. Bahkan banyak orang mengusulkan kepada Rasul supaya Abdullah bin Ubay ini dibunuh.
Nah, berita ini didengar oleh anaknya. Anaknya itu seorang yang soleh, yang baik. Namanya nggih Abdullah, ya, bin Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Itu nama Abdullah kan waris. Abdullah bin Abdullah nih, bin Ubay bin Ka'ab. Wahai Rasul, kalau saya dengar bapakku karena sifatnya yang seperti itu akan dibunuh oleh Rasulullah, sebaiknya saya saja yang akan membunuhnya. Izin pada Rasul. Tapi Rasul menyampaikan, aku tidak akan melakukan hal itu. Ya, saya akan berbuat hal yang lembut kepada bapakmu, akan memberikan nasihat kepada bapakmu. Soalnya anak ini tahu kalau masyarakat secara luas itu tidak suka kepada kepribadiannya karena munafik ini tadi. Akhirnya ya dia ini juga masih belum jadi yang baik, ya, tergolong sosok munafik pertama yang sangat nyata ada pada zaman Rasul. Orang-orang munafik itu seperti orang Islam, ya, kebiasaannya, perilakunya, ucapannya ibadah Islam, tapi dalamnya sebetulnya tidak Muslim. Seperti ini, fitarkil asfali minan nar, ada di dalam jurang neraka yang paling bawah. Mula kula jenengan Islam itu tenanan, ya. Dan itu tidak bisa dikelabui. Ya. Jadi wong Islam sing tenanan, boten munafik, itu sudah dibahas oleh surat Al-Baqarah mulai ayat ke-11 sampai terus niku nggih. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wong munafik nek kumpul wong iman, kami CS-mu, kami beriman, padha awake dhewe. Ya, tapi nek dek wis menjauh dari orang beriman, saya hanya bergurau saja dengan mereka. Ora serius, mesti aku ya kelompokmu, lah seperti itu. Nek dijak salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa, ya. Mereka kalau diajak sholat ada azan dikumandangkan, mari kita ke masjid, yang bangkit kemalasannya. Qalu kusala yuraunan nas, sholatnya, amal perbuatannya hanya ditampakkan untuk riya, pamer kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik enggak mau zikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Lah niku mula Gus Musun nate, ya, Gus Musun nate menyampaikan dalam sebuah syairnya, ya, kalau Gus Musun merasa Islamnya belum sempurna, merasa kalau Allah menyebut tanda-tanda munafik seolah dirinya ada tanda seperti itu, ya, maka Gus Musu merasa dalam menapaki ajaran Islam belum mencapai tingkat kesempurnaan. Napa malih kula jenengan nggih. Kalau Allah bilang tandanya orang munafik demikian, kaya-kaya tondo niku nggih kula nggadahi. Kalau Allah bilang tentang tandanya orang-orang yang lemah iman, seolah itu pun aku miliki. Maka sosok Gus Mus yang sudah banyak ilmu dan amaliyahnya masih merasa kurang. Itu dalam ungkapan seperti itu. Lah kula jenengan nggih harus banyak-banyak introspeksi diri, jangan sampai keberadaan kita itu stagnan, statis, kaya ngene-ngene terus, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan karena kita merasa sudah benar. Maka jangan sampai seperti itu. Rasulullah SAW setiap hari baca istighfar 70 sampai 100 kali. Kita bertanya, adakah Rasulullah punya dosa? Tidak. Semua dosa Rasul sudah diampuni. Namanya sifatnya maksum, dipun reksa saking dosa. Rasulullah paling dosa-dosa kecil dan itu telah diampuni. Tapi kenapa beliau membaca istighfar? Fa inilah astagfirullah fi yaumin sab'ina marrah atau mi'ata marrah. Setiap hari saya baca istighfar 70 sampai 100 kali. Ada apa ini? Karena Rasulullah merasa keberadaannya sekarang ini dibandingkan nanti ternyata yang tadi itu masih kurang bagus, kurang banyak syukurnya, maka beristighfar. Ya. Sehingga satu hari satu malam itu Rasulullah merasa keberadaannya itu perlu meningkat 70 sampai 100
kali, ya, merasa dirinya masih kurang kebaikannya. Ya. Kula jenengan kita konten, ya, ampun ngantos kula panjenengan merasa yang seperti ini sudah baik. Ya. Kita harus terus-menerus nikmat yang diberikan Allah, ya, tidak terkirakan. Ketaatan kula jenengan kok kaya ngene mawon. Iki dereng kurup carane. Dereng imbang, dereng sebanding. Nggih, kula jenengan sing winginane diterangke jantung, paru-paru, ginjal, darah ini mengalir terus, pikiran otak kita bisa cerdas, itu karunia luar biasa. Belum yang lain-lain, nek di total kula jenengan tidak sanggup menghitung nikmat Allah. Tapi kenapa ketaatannya sangat kecil, ya. Syukurnya kepada Allah pun belum besar. Udan sidik-sidik wis jamaahnya ya prei. Udan rada terus nek campur bledek lampune mati wis ora ono imame prei muadzin prei. Lah niku. Ini kita diuji, coba sejauh mana sih syukur kita kepada Allah. Temene kula jenengan kali Gusti Allah sejauh mana. Lah iki monggo hidup ini adalah ujian demi ujian. Mari kita sadari itu dan kita harus senantiasa meningkat kebaikan kita. Keburukan, kekurangan kita mari diistighfari. Nggih. Kula njenengan kersanipun saged nilar perkawis ingkang awon nglampahi perkawis-perkawis ingkang sae. Menika antawisipun keterangan tentang tanda-tanda munafik. Menawi wonten pertanyaan monggo nggih, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang tanda-tanda munafik sebagaimana yang tadi dijelaskan ada 4 itu. Di luar itu ada keterangan yang menyatakan bahwa seorang muslim yang tidak mau atau tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah pada waktu-waktu yang tertentu, misalnya sholat isya, sholat subuh, tidak mau berjamaah, itu termasuk digolongkan sebagai orang yang munafik gitu. Nah, itu penjelasannya seperti apa, Pak? Ya. Maturun. Ya. Terima kasih. Di luar tanda 3 atau 4 ini memang masih banyak instrumen-instrumen yang dipakai untuk mengukur orang itu munafik ataupun mukmin. Di antaranya adalah istiqomah di dalam menjaga sholat jamaah. Nek kula jenengan istiqomah nggenipun sholat jamaah, ini pertanda kita tidak tergolong orang yang munafik. Ngoten niku penjelasannya bagaimana? Karena kita napa niki memenuhi perintahipun Allah untuk menegakkan sholat terutama berjamaah sampai Allah memberikan promo nek sholat jamaah ganjarane 25-27 kali lipat. Nek sholat jamaah kula jenengan berangkatnya dan pulangnya menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Nek kula panjenengan sholat jamaah menunggunya sebelum imam mulai memimpin sholat, menunggunya digolongkan ibadah sholat. Lah, keranten pentingnya sholat jamaah menika ini seolah sebagai instrumen untuk membedakan mana orang yang munafik, mana yang tidak. Terutama sholat isya dengan sholat subuh. Niku ada pengkhususan itu. Ya. Nek tiang niku enggak nderek sholat jamaah isya, seolah-olah satu malam dia telah menegakkan sholat. Ya. Kalau dia pagi hari melakukan sholat subuh, seolah di siang hari itu dia telah menegakkan sholat. Nah, niku. Tapi nggih kula jenengan ampun milih niku. Pokoke sholat jamaah ini monggo. Nggih. Andai kata seseorang tahu akan pahala sholat asar, maka dia akan menuju masjid meskipun dengan berangkang dilakoni. Mergo niku pentingnya sholat jamaah. Lah mila niki minangka barometernya orang itu munafik atau tidak diantaranya adalah sholat jamaah. Ya. Nek tiyang niku subuhe kok derek sholat jamaah, rata-rata sholat sanesipun niku ikut jamaah. Subuh dadi ukuran yang paling berat kan subuh niku nggih. Nek subuh kok saged, insyaallah lainnya akan mudah. Nah niku nggih. Mula niki penjelasan dari sholat jamaah khususnya sholat tertentu tadi sebagai
indikatornya orang itu orang mukmin, bukan tergolong orang yang munafik, karena perintah Allah tentang sholat jamaah itu sangat ya serius ya. Jadi sekiranya satu Korea, satu kampung tidak ada orang berjamaah, misalnya masjid kene ora ono, kono ora ono, musola tidak ada sholat jamaah, maka semua muslim di sini menanggung dosa. Soalnya sholat jamaah itu fardu kifayah ya. Kudu ono sak masyarakat ini kedah wonten. Niku nggih, niku dados kula panjenengan monggo nggih sami jaga sholat berjamaah yang ditanyakan ini, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang punya indikasi sifat munafik. Ngoten nggih. Monggo wonten malih setunggal malih. Ibu-ibu ador atau takon ya. Nggih. Monggo wonten malih nggih. Pokoke sithik-sithik niki monggo dipun pahami kanthi estu. Niki mboten ilmu sing angel. Kula njenengan sakderenge disampaikan sudah paham. Cuma bagaimana yang seperti ini menjadi amaliyah kita itu yang sulit ya. Yang sulit seperti itu. Banyak orang telah paham hal yang dibahas mulai awal sampai akhir di kitab kecil ini. Tapi bagaimana kula njenengan napa niki istilahnya semangat ya untuk melakukan amaliyah seperti ini itu yang sulit. Ya, kenapa kita tidak tertarik ya untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan, untuk menjauhi yang dilarang dalam keseharian seperti ini? Yaitu karena faktor taufik hidayahnya belum masuk. Kenapa taufik hidayah belum masuk? Karena hatinya tertutup. Kenapa tertutup? Karena banyaknya dosa. Dari mana dosa itu sumbernya? Bab pertama dari kitab ini menjelaskan karena makanan dan minuman yang tidak halal. Asal-usulnya niku. Nek asal-usulnya niki mun terurai, sudah terjawab, tidak dilakukan makanan, minuman yang haram dan lainnya seperti bab-bab awal, insya Allah berikutnya kula njenengan niku menjadi lancar, menjadi nyaman, menjadi ringan. Tapi walaupun hal ini telah dijelaskan berulang-ulang, tapi kalau makanan kita, minumannya, harta kekayaan dikumpulkan dengan cara yang haram, hal yang seperti ini tidak akan bisa terwujud walaupun mudah. Mula niki kula panjenengan harus mengulang-ulang bab dari awal, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali ya. Niku makanan minum serius itu menjadi kunci dari semua amaliyah yang diajarkan ini. Makanya monggo kula panjenengan tidak jemu-jemunya ya untuk memperbaiki diri agar supaya tidak terjadi penyesalan di hari kiamat. Soalnya wis rugi teng mriku mboten saged dipun perbaiki malih bunan nggih. Teng donya niki monggo kula panjenengan serius untuk memperjuangkan berjihad melawan hawa nafsu kita. Ini mumpung 10 November wingi nggih. Kula panjenengan harus punya semangat untuk jihad ya, melawan hawa nafsu.